Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Ada SMS dari hamba Allah. Ada namanya di bawah nih. Ya. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Ayu. Saya mau bertanya Ustaz, dari manakah mulanya nama Isra dan Mi'raj? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jawab, Abi? Isra dari Al-Quran dia cuma asal Isra. Iya. Wahyu Allah tu nama ayat Quran kan. Jadi Isra itu perjalanan ya, malam. Perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa ya. Mi'raj itu artinya naik ke langit, naik dia. Dia perjalanan juga tapi berbentuk vertikal, naik ke langit ya. Sedangkan Isra tadi perjalanan mendatar. Jadi perjalanan dari Makkah ke horizontal namanya ya. Jadi dalam Al-Qur'an diceritakan perjalanan itu surah Al-Isra ayat 1 ya. Bisa hafal, Bi? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, yang telah diberkati sekelilingnya haulahu linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah ya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mendengar ya. Jadi perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu perjalanan yang gaib, yang tidak bisa dilogikakan karena sangat jauh perjalanan itu ya. Tapi ketika kita beriman kepada yang gaib, itu bagi Allah itu mudah. Bagi Allah itu mudah. Bagaimana Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi, bagaimana? Kalau dilemparkan matilah Nabi Adam. Begitu juga Siti Hawa. Tapi karena yang menurunkan Nabi Adam ke bumi itu Allah, mudah bagi Allah. Begitu juga. Jadi asra bi'abdihi, yang membawa Nabi Muhammad naik ke langit itu Allah. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak bisa membawa ke langit. Jadi oksigen tidak ada, manusia itu akan mati. Tapi ketika dibawa oleh Allah, Allah memberi barakna haulahu, diberkati sekelilingnya. Jadi sekeliling Rasulullah sampai ke langit itu ada oksigen. Rasulullah tidak akan kehilangan nafasnya. Karena ini gaib. Itulah gaib. Itulah orang yang beriman yang percaya pada gaib. Iya. Itu orang beriman, betul-betul orang beriman. Iya. Bukan setengah iman. Ini masih ada satu pertanyaan. Ya, betul. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya nih, apa hukumnya salat zuhur di hari Jumat? Maksud saya habis salat Jumat masih ada lagi salat zuhur, terutama di masjid-masjid pedesaan. Nah ini masalah lama nih ya, masalah khilafiyah. Habis. Yang kita tahu ya, berdasarkan ilmu yang kita miliki, untuk hari Jumat Allah telah menggantikan salat zuhur kita dengan salat Jumat. Rasulullah pun tidak pernah salat zuhur lagi. Nah kemudian terjadilah usul fikih, jadi masalah-masalah fikah ya. Dalam mazhab Syafi'i dinilai sebuah masjid yang tidak cukup ahli masjid 40 orang, artinya salat Jumatnya tidak sah. Maka mereka itu salat zuhur kembali. Ya, salat zuhur kembali. Jadi i'adah namanya. Jadi mengulangi. Ada juga disebut ziyadah, menambahkan. Jadi lebih populer i'adah lah. Iya, Saya tidak mengatakan tidak boleh.
Karena ulama-ulama lebih alim dari kita membolehkan. Silakan. Tapi yang tidak melaksanakan juga jangan disalahkan. Misalnya di masjid-masjid kota itu tidak ada salat yang ada itu. Jangan disalahkan dan jangan dipaksa supaya orang melakukan. Karena masing-masing kita punya guru. Guru. Orang di daerah juga punya gurunya, punya kitabnya. Orang di kota juga punya gurunya, punya juga kitabnya. Jangan disalahkan. Yang lebih baik kita saling tasamu. Tasamu itu saling menghargai, apalagi sesama Islam. Khilafiyah itu jangan terlalu diumbarkan, karena akan merusak ukhuwah Islamiyah. Khilafiyah itu akan kita pelajari di daerah-daerah, di pesantren, di rumah-rumah ulama, juga di UIN, di UIN, di YIN, itu tidak masalah. Jadi khilafiyah itu ada rahmatnya. Kalau hanya satu model, itu banyak orang tidak mau mempelajari fikih. Tapi dengan ada khilafiyah di dalam fikih itu, jadi dua pihak itu saling menggali hukum-hukum Allah, saling menggali dalil-dalil. Jadi itu hikmah. Membuat guru-guru kita atau guru-guru yang cara. Tapi mesti kaluruh sabah macam. Nya hanjarang dah. Itu harus benar kontradiksi supaya dia bersemangat beragama. Cuma sampai butuh hubungan. Sampai butuh hubungan. Cuma. Ya, baik sekali saya pikir ya. Terima kasih kepada hamba Allah yang bertanya tadi. Kita masih kekurangan SMS ini. Kami tunggu ya. Kami tunggu. Wah, sudah masuk lagi ini. Masalah salat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah salat 5 waktu itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sedangkan itu tidak kita temukan ayat. Jadi wassalam hamba Allah ya. Ayat. Malaikat. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj cuma diwajibkan saja salat oleh Allah SWT. Diwajibkan salat. Sedangkan yang mengajar Rasulullah salat itu adalah Jibril. Tentu dari Allah juga yang memerintahkan Jibril. Wahai Jibril, turun jumpai Muhammad dan ajarkan salat. Cara salat. Konon salat pertama yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah itu salat zuhur. Kemudian salat asar dan salat maghrib terus sampai salat subuh. Jadi begitu. Apa yang harus kita ucapkan misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan di dalam tahiyat ya. Aku naik saksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu diajarkan oleh Jibril kepada Muhammad. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan aku naik saksi tidak ada aku naik saksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, Rasulullah harus mengucapkan kalimat itu. Tidak boleh Rasulullah menggantikan dengan yang lain. Wa asyhadu anni Rasulullah, enggak bisa. Dan aku naik saksi aku ini Rasulullah, tidak bisa. Tapi karena diajarkan oleh malaikat ya, malaikat Jibril, Muhammad pun wajib mengucapkan kalimat syahadah itu. Walaupun atas namanya. Aku naik saksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Jadi Rasulullah juga mengucap kalimat itu. Ya, itu juga. Semua dalam salat. Jadi benar Ustaz kan? Ada juga begini orang nanya begini. Jadi ada hubungan dengan yang tadi penelpon tadi kan? Ada juga kenapa salat tu kan yang diajar oleh Jibril kan? Kenapa luhur 4 rakaat? Maghrib 3 rakaat, habis subuh sampai 2 rakaat. Ada orang nanya begitu. Itulah jawabannya. Karena salat ini diajarkan oleh Jibril. Misalnya maghrib 3 rakaat, apa hikmahnya? Maghrib itu singkat sekali waktunya. Maka dia 3 rakaat. Kalau 4 rakaat terlalu singkat waktunya.
Subuh 2 rakaat. Subuh itu bukan singkat waktu. Tapi subuh itu sangat berat. Orang bingung-bingung waktu bangun tidur gitu kan. Jadi disingkat dengan 2 rakaat saja sudah. Tidak lama. Supaya tidak lama. Itu di antara lain hikmahnya. Nah, kita baca nih, baru masuk. Dari hamba Allah juga nih, enggak ditulis nama ya. Tapi nomor HP-nya jelas sekali. 0852 70 60 63 19. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apakah bersentuh suami istri batal wudu? Tolong jelaskan Ustaz. Ya. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i batal wudu kita. Jadi kita tidak boleh menyentuh tangan istri atau istri juga tidak boleh menyentuh suaminya. Jadi istri itu sebenarnya dia itu bukan muhrim kita, bukan mahram kita. Karena kan boleh kawin, kalau kita cerai kan sudah orang lain. Maka batal wudu kita menurut mazhab Syafi'i. Kita harus berwudu kembali baru salat. Tetapi dalam mazhab lain, mazhab Maliki dan Hambali, itu tidak batal wudu. Bersentuh kulit suami dengan istri tidak batal wudu. Jadi memang ada semacam khilafiyah di sini. Tapi kita mazhab Syafi'i peganglah yang Syafi'i. Gitu kan? Kan aman Nabi ya? Kita orang Syafi'i. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lun Tuan Mirza dari Berenun. Alhamdulillah. Tengku ulun nak tanya. Menya orang na ke semayang. Tapi mantang galak ke buat dosa. Lagi mengupat nyan kiban tembayang kau nyan tengku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi benar bekas juga kali. Ya. Sudah dijawab tadi, salat mereka itu belum mencapai titik yang baik ya. Termasuk fawaidul lil musallin. Termasuk fawaidul musallin. Jadi kalau kita tegakkan salat yang benar-benar. Benar, betul. Ketika kita selalu mengingat Allah secara benar, ya. Jadi salat hanya beberapa menit sudah selesai. Tetapi pengaruh salat itu berjam-jam sampai datang waktu salat yang lain. Misalnya kita salat subuh tadi. Ini pengaruh salat subuh itu sampai zuhur. Artinya kita tadi mengingat Allah, menyembah Allah, lalu kita ingat Allah melarang begini. Jadi berkat salat subuh tadi kita tidak mau berbuat maksiat kepada Allah. Itu ghibah haram, fitnah haram, dilarang oleh Allah. Mencuri haram, merampok, berjudi, berzina, semuanya haram. Maka salat subuh akan menjaga kita sampai zuhur. Nanti salat zuhur lagi. Salat zuhur akan menjaga kita sampai asar. Nanti salat asar lagi. Salat asar akan menjaga kita sampai maghrib ya. Begitulah terus menerus, maghrib menjaga kita sampai insya menjaga kita sampai subuh. Maka salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi pemirsa TV, tentu salat itu harus kita pelajari. Pelajari makna-makna. Kita pelajari rukun-rukunnya, kita pelajari mana-mananya, tujuannya, untuk apa kita salat. Bagaimana kalau kita meninggalkan salat? Itu. Jadi ketika kita sangat banyak ilmu tentang salat, maka kesimpulannya nanti salat itu artinya kewajiban dari Allah SWT kepada kita. Dengan kita melaksanakan perintah Allah itu, pasti Allah akan memberi sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik apa itu? Kita diberi bebas dari dosa di dunia, di akhirat kita diberi surga. Itu sesuatu yang baik. Dan dalam kitab yang kita baca itu, hikmah salat itu luar biasa. Yang pertama, orang-orang yang salat itu dimuliakan wajahnya oleh Allah. Jadi orang simpati sama kita, tidak membenci kita. Orang senang sama kita. Kenapa orang senang sama kita? Padahal kita tidak terlalu ganteng ya. Kita ini hana lagak dayo. Bahasa Aceh hana lagak dayo. Oh, Samir Hamzah cukup berupa. Hana lagak. Tapi cukup oleh orang simpati. Kenapa? Abi
Abi pi hanali lagak kat Tuhan, tapi di kok le orang galak. Kenapa? Rupanya salat itu, buah salat itu. Orang yang salat karena Allah diberi oleh Allah asari sujud. Jadi tanda-tanda sujud. Berarti tanda orang baik itu. Walaupun begitu ganteng kita, begitu lagak kita, begitu cantik kita, tapi tidak salat. Jadi manusia benci melihatnya. Jangankan manusia, lemua mentang benci dia. Kameng, kebua, itik, mana galak ke orang nak semayang. Boleh orang. Yang baru di seginya. Jadi kemuliaan orang yang salat itu mulia. Arti mulia itu mulia. Mulia bahasa Arab itu tinggi. Tinggi derajat orang-orang yang salat 5 waktu. Kemudian diberi oleh Allah rezeki yang mudah. Orang yang salat 5 waktu dengan baik itu mudah rezekinya. Mudah habis. Tapi orang yang tidak salat itu berat mencari rezeki mereka itu. Pula bingkui cari rezeki. Matahari berihan menumpak surau. Kan kau salat itu kan doa. Doa. Induk salat dah kalau. Jadi kalau orang mengetahui apa makna salat, banyak orang jadi tak salat. Dia tak hidup pula salat, berarti salat. Okey, ura-ura. Boleh supaya hidup dunia ni kita boleh salat. Yang kelebi. Orang yang salatnya, berupaya umur oleh Allah. Yang kibang tu dia. Berarti betul nak. Jadi makna berupaya umur berkat. Umurnya itu berkat. Berkat. Tapi juga bermakna panjang umur seperti Abi alhamdulillah sekarang 72 ya. Ya alhamdulillah. Itu diberkati umurnya. Tapi kalau ada orang yang salat itu cepat meninggal dunia, juga disebut panjang umur karena umurnya tidak sia-sia. Ya, betul. Selalu dalam berubudiyah, memuji Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu. Jadi walaupun umurnya sedikit tapi sangat bermakna. Itu disebut juga panjang umur. Yang ketiga itu kan. Yang keempat, orang yang salat itu dicintai oleh manusia, keluarganya. Jadi banyak sekali saudaranya. Saudara senisab, senasab, adik, abang, anak yang membenci kepada kita itu. Malah simpati. Soalnya ya cuk lun, soalnya nyan Pak Walun. Yang nyan tahu ya, yang Pak TV Aceh tapi. Oh yang Pak Cik lun. Jadi bangga orang. Bangga orang, saudara-saudara kita bangga. Tapi coba kalau kita ditangkap masuk penjara koruptor atau terlibat zina, macam-macam yang perbuatan. Padahal ya cuk dah ya. Itu yang lego nyansau ya. Tak iem dohan dia pegah. Handa je pegah yang saudara dah. Tapi kalau orang mulia diakui orang. Malah bukan hanya saudara yang senasab. Banyak orang lain juga mencoba membuat pendekatan, ya. Oh, ustaznya ngontak lu. Kamu sering JI, itu kan? Itu artinya mulia. Dimuliakan oleh Allah, banyak temannya. Itu di dunia saja sudah begitu, apalagi di akhirat, ya. Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kuburan orang-orang yang salat itu juga tidak mendapat azab kubur, diluaskan kuburannya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.